Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang fungsi pemasaran dalam bisnis. Nah, di sini tuh ada 3 fungsi. Yang pertama itu ada fungsi pertukaran, kemudian yang kedua ada fungsi penyimpanan dan pendistribusian, kemudian yang ketiga ada fungsi perantara. Ya, nanti fungsi-fungsi itu apa sih? Nah, akan dijelaskan di slide berikutnya. Yang pertama ini adalah fungsi pertukaran atau exchange. Apa sih fungsi pertukaran ini? Dengan adanya pemasaran, konsumen ini jadi mengetahui informasi tentang produk yang ditawarkan oleh produsen. Nah, setelah mengetahui produk yang ditawarkan, kemudian nanti konsumen akan melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen tersebut, baik dengan uang ataupun dengan barang yang senilai harganya dengan barang tersebut atau barter gitu ya. Nah, untuk sekarang, zaman sekarang itu biasanya pertukaran ini dilakukan dengan ya membeli barang kemudian kita membayar dengan uang gitu. Jarang sekali ketika kita membeli barang kemudian dibayar dengan barang lagi yang senilai dengan barang tersebut gitu. Nah, di fungsi pertukaran ini ada 2. Yang pertama adalah fungsi penjualan, di mana fungsi penjualan ini adalah adanya si penjual dan si pembeli. Nanti terjadi permintaan dan penawaran pada fungsi penjualan ini, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung, yaitu melalui perantara seperti perantaranya agen, kemudian reseller dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada fungsi pembelian. Fungsi pembelian itu seluruh aktivitas atau hal yang penting untuk diperhatikan dalam rangka mendapatkan produk atau layanan jasa yang sesuai dengan kriteria, baik itu kualitas maupun kuantitas seperti yang diinginkan oleh si konsumen. Kemudian yang kedua, fungsi penyimpanan dan pendistribusian. Nah, penyimpanan dan pendistribusian di sini merupakan fungsi pemasaran yang kedua, di mana nanti produk-produk yang sudah dihasilkan oleh produsen ini perlu untuk disimpan dalam waktu tertentu dan kemudian nantinya didistribusikan kepada para agen-agen atau bahkan langsung kepada para konsumen. Nah, sehingga pada fungsi yang ini tuh penyimpanan ini menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Dari fungsi fungsi penyimpanan di sini ada 3. Yang pertama itu adalah pemrosesan, kemudian yang kedua ada penyimpanan atau penggudangan, dan yang ketiga ada pengangkutan dan distribusi. Untuk pemrosesan di sini itu jadi produk yang diproses, baik itu diolah maupun dikemas. Kemudian setelah diolah dan dikemas di sini langsung siap untuk dijual kepada konsumen. Kemudian yang kedua ada penyimpanan dan penggudangan. Jadi setelah produk siap untuk dijual, kemudian disimpan di gudang sampai siap untuk disalurkan kepada konsumen. Kemudian yang ketiga ada pengangkutan dan distribusi. Pengangkutan dan distribusi di sini yaitu pemindahan produk dari produsen kepada agen-agen ataupun langsung kepada para konsumen. Selanjutnya yang terakhir ada fungsi perantara. Nah, fungsi perantara ini merupakan fungsi yang terakhir yang ada di dalam pemasaran. Nah, fungsi perantara di sini berfungsi sebagai pembiayaan, kemudian pencarian informasi, pengelompokan produk, dan lain sebagainya untuk dapat menyampaikan produk kepada konsumen. Jadi fungsi perantara di sini untuk menghubungkan kedua fungsi lainnya, yaitu fungsi pertukaran dan fungsi distribusi fisik.